polisi menemukan sebuah jenazah di sekitaran Sungai Pimpana yang berjarak sekitar 50 km dari rumah Rick Thurborn. What's up dude-dude? Kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. Pada penelusuran kita kali ini, kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berusia 12 tahun, di mana dalam kasus tersebut terdapat sebuah drama yang sangat mencengangkan yang patut dan menarik kita telusuri. So dude, let's explore this case. Dia Leigh Alicia Rose Palmer merupakan seorang gadis berusia 12 tahun yang tinggal di Logan City, Queensland, Australia. Sejak usianya 7 tahun, dia sudah dititipkan di sebuah panti asuhan oleh ibunya yang bernama Cindy Palmer. Cindy Palmer sendiri merupakan seorang single parent yang mana ketika masa pernikahannya dia mengalami tindakan kekerasan. Nah, oleh karena itulah dia menitipkan Alicia Palmer ke sebuah panti asuhan dikarenakan ia merasa tidak bisa membesarkan Alicia dengan baik. Hingga pada suatu hari ada sebuah keluarga yang mau mengadopsi Alicia sebagai putri mereka. Keluarga tersebut bernama Thurborn. Rick Thurborn mempunyai seorang istri bernama Julian Thurborn dan juga mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama adalah Joshua Thurborn yang berusia 20 tahun dan juga Trent Thurborn yang berusia 19 tahun. Dikarenakan mereka tidak mempunyai seorang anak perempuan, maka dari itu mereka mengadopsi Alicia Palmer untuk dijadikan putri mereka. Selama berada di keluarga Thurborn, Alicia diperlakukan dengan baik. Dia juga diberi akses untuk bisa terus berhubungan dengan ibu kandungnya yaitu Cindy Palmer. Lalu bagaimana sih kronologinya sampai si Alicia Palmer ini bisa dijadikan sebagai korban pembunuhan? Pada tanggal 30 Oktober 2015, Rick Thurborn yang merupakan seorang ayah angkat dari Alicia Palmer memberikan sebuah laporan kepada pihak kepolisian bahwasannya putri angkat mereka yaitu Alicia Palmer belum juga pulang ke rumah setelah pergi ke sekolah. Kepada pihak kepolisian, Rick menjelaskan bahwasannya setelah ia mengantar Alicia Palmer tepat ke depan pintu sekolahnya di sekolah menengah negeri Marsden pada pagi hari, setelah malam harinya Alicia tidak kunjung pulang ke rumah, padahal jam sekolah sudah usai. Akan tetapi pada saat itu polisi hanya menduga Alicia mungkin sedang bermain dengan teman-temannya. Namun Rick kembali menjelaskan bahwasannya sempat beberapa kali Alicia Palmer kabur dari rumah Rick. Dari pernyataan Rick tersebut, pihak kepolisian sebenarnya sempat mencurigai Rick karena kenapa selama beberapa kali si Alicia sempat kabur dari rumah, si Rick tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Akan tetapi hanya kali inilah si Rick melaporkan kejadian hilangnya Alicia Palmer. Akan tetapi dari pernyataan tersebut, polisi langsung melakukan pencarian terhadap Alicia Palmer. Pertama-tama pihak kepolisian mengunjungi sekolahnya si Alicia di Marsden. Ketika itu polisi menanyakan kepada pihak sekolah. Namun pihak sekolah menyatakan bahwasannya pada hari tersebut Alicia Palmer tidak masuk sekolah. Kepolisian sempat kebingungan akan hal tersebut dikarenakan dari pernyataan si Rick sudah mengantarkan Alicia tepat ke depan pintu sekolahnya. Apakah benar seperti apa yang dinyatakan oleh Rick bahwasanya Alicia memang selalu ingin kabur dari rumah Rick atau dari keluarga Rick Thurborn sehingga Alicia bolos dan kabur entah kemana? Polisi pun terus melakukan pencarian di sekitaran sekolah dan rumah Rick Thurborn hingga pada tanggal 5 November 2015.
polisi menemukan sebuah jenazah di sekitaran Sungai Pimpana yang berjarak sekitar 50 km dari rumah Rick Thurborn. Jenazah tersebut dalam keadaan yang sangat sulit untuk dikenali karena jenazah tersebut sudah dalam keadaan yang sangat membusuk, sehingga memang sulit dikenali bahwa jenazah itu perempuan ataupun laki-laki. Dan polisi pun belum bisa memastikan bahwa jenazah itu benar Alyssa Palmer atau orang lain. Hingga 1 hari setelah polisi melakukan proses identifikasi terhadap mayat tersebut, polisi pun resmi menyatakan bahwa jenazah tersebut adalah Alyssa Palmer yang selama beberapa hari ini sedang dilakukan pencarian mengenai keberadaannya. Mendengar pernyataan pihak kepolisian tersebut, keluarga Rick Thurborn pun sangat bersedih atas apa yang menimpa putri angkat mereka. Mereka menangis sejadi-jadinya pada saat proses pemakaman Alyssa Palmer, yaitu pada tanggal 14 November 2015, di mana proses pemakaman tersebut dihadiri sekitar 600 orang. Setelah pemakaman Alyssa dilangsungkan, pihak kepolisian terus berupaya untuk mengungkap apa sih yang sebenarnya terjadi kepada Alyssa Palmer. Polisi pun melakukan penyelidikan di sekitaran Sungai Pimpana di mana tempat jenazah Alyssa ditemukan. Hingga pada tanggal 4 Desember 2015, pihak kepolisian menemukan sebuah sepatu yang diyakini milik Alyssa Palmer di sekitaran sungai tersebut. Lalu dari situ pihak kepolisian pun bertujuan untuk menemukan tas atau ransel dan seragam yang dinyatakan hilang oleh keluarga Alyssa Palmer. Polisi pun banyak melakukan wawancara, penggeledahan, dan juga pemeriksaan forensik terhadap rumah-rumah yang ada di sekitaran sungai tersebut. Akan tetapi polisi tetap saja tidak bisa menemukan ransel dan seragam milik Alyssa Palmer. Dan juga polisi tidak bisa mengungkapkan bukti konkret atau bukti otentik mengenai kasus Alyssa Palmer. Karena sulitnya polisi menemukan bukti yang otentik mengenai kasus tersebut, polisi pun mengadakan sayembara kepada siapa saja yang mempunyai informasi mengenai kasus Alyssa Palmer. Tak tanggung-tanggung, polisi menyediakan hadiah sebesar 250.000 dolar Australia atau jika dirupiahkan sebesar 2,6 miliar rupiah. Hingga pada tanggal 14 Maret 2016, ibu kandung dari Alyssa Palmer yaitu Cindy Palmer tampil di hadapan media untuk memohon bantuan kepada siapa saja yang mempunyai informasi atas kematian anaknya Alyssa Palmer. Hingga di bulan ke-7 masa penyelidikan, ada sebuah telepon anonim yang menelpon pihak kepolisian dan memberikan sebuah fakta yang mengejutkan berkaitan dengan kasus Alyssa Palmer dan juga berkaitan dengan keluarga Rick Thurborn. Usut punya usut, fakta tersebut adalah mengenai Trent Thurborn yang merupakan anak kedua dari Rick Thurborn yang pernah melakukan tindakan pelecehan seksual dan juga pemerkosaan terhadap Alyssa Palmer. Si penelpon atau si anonim tersebut juga memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa malam sebelum Alyssa dinyatakan hilang, ia melihat keluarga Rick Thurborn sedang melakukan rapat yang terlihat sangat misterius. Atas informasi tersebut, pihak kepolisian pun langsung melakukan investigasi secara diam-diam kepada keluarga Rick Thurborn dengan cara memasang alat penyadap suara di rumah tersebut. Setelah memasang alat penyadap suara tersebut, pihak kepolisian mendengarkan sebuah percakapan di mana Rick Thurborn dan juga istrinya Julene Thurborn sedang melatih kedua anaknya yaitu si Joshua Thurborn dan juga Trent Thurborn bagaimana cara menjawab pertanyaan dari polisi
bila mana keduanya ditanyai atau diinterogasi oleh pihak kepolisian. Namun menurut polisi pada saat itu, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa keluarga Rick Thurborn lah yang telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Alyssa Palmer. Hingga pada bulan ke-11 masa penyelidikan kasus tersebut, tepatnya pada September 2016, ada sebuah mobil yang dulunya milik Rick Thurborn yang disita oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan forensik. Nah dude, dari sinilah pihak kepolisian semakin kuat mencurigai bahwa keluarga Rick Thurborn terlibat dalam kasus Alyssa Palmer. Karena bisa-bisanya Rick Thurborn malah menjual sebuah mobil pada hari di mana Alyssa dinyatakan hilang. Bukannya mencari Alyssa, ia malah menjual sebuah mobil. Nah, dari situlah pihak kepolisian sangat kuat mencurigai bahwa keluarga Rick Thurborn lah yang melakukan tindakan kasus tersebut. Dari situlah polisi langsung memanggil keluarga Rick Thurborn untuk proses interogasi. Nah, dari interogasi tersebut, akhirnya Julien yang merupakan istri dari Rick Thurborn dan juga Joshua Thurborn yang merupakan anak pertama dari Rick Thurborn dan Julien mengatakan dengan sejujurnya. Mereka berdua mengatakan bahwa mungkin saja Rick Thurborn lah yang telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Alyssa Palmer. Keduanya berkata mungkin saja si Rick Thurborn melakukan pembunuhan tersebut untuk melindungi anaknya yang kedua yang bernama Trent Thurborn yang telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Alyssa Palmer. Julien juga menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwasannya seminggu sebelum Alyssa dinyatakan hilang, si Trent Thurborn ini mengatakan kepada dirinya dan juga Rick Thurborn bahwa dirinya telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Alyssa Palmer. Nah, karena mereka atau keluarga tersebut tidak mau menanggung malu jika sampai si Alyssa Palmer hamil dan juga tidak mau menanggung resiko jika si Trent Thurborn sampai masuk penjara, akhirnya si Rick mengatakan kepada keluarganya bahwa ia sendirilah yang akan mengatasi masalah tersebut. Pada malam hari tanggal 29 Oktober 2015, Rick Thurborn menyatakan bahwa dirinya akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara ia menyuruh istrinya yaitu si Julien untuk menginap di rumah saudaranya dan juga kedua putranya untuk pergi keluar ke tempat ramai. Mungkin di pikiran si Rick pada saat itu menyuruh kedua anaknya pergi ke tempat yang ramai agar anaknya ketika mungkin akan diinterogasi oleh polisi, dia akan ada alibi bahwa anaknya sedang ada di suatu tempat pada saat kejadian tersebut. Pada pagi harinya ketika keluarga mereka berkumpul, Rick mengatakan kepada keluarganya bahwa ia telah membereskan masalah tersebut. Dan ia mengatakan kepada keluarganya bahwa Alyssa Palmer tidak akan lagi bersama mereka. Nah, dari perkataan Rick tersebut, si Julien istrinya dan kedua anaknya menduga bahwa Rick memang telah membunuh Alyssa Palmer. Akan tetapi karena pihak kepolisian membutuhkan informasi yang mendetail mengenai pembunuhan tersebut, akhirnya polisi menekan secara terus-menerus dengan cara menginterogasi secara lebih mendalam kepada si Rick Thurborn. Akhirnya, Rick Thurborn pun mengakui kesalahannya dan berkata dengan sejujur-jujurnya bahwa dirinya memang telah membunuh Alyssa Palmer pada hari atau pada malam tersebut. Bahkan, yang lebih mengejutkan lagi, Rick mengakui bahwa dirinya juga pernah melakukan tindakan pelecehan atau pemerkosaan kepada Alyssa Palmer jauh sebelum Trent Thurborn melakukan tindakan pelecehan tersebut. Hingga pada akhirnya Mahkamah Agung Australia menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Rick Thurborn tanpa pembebasan bersyarat. Sementara untuk anaknya yaitu Trent Thurborn
dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas pasal insest, pelecehan seksual, dan juga pembohongan publik, yaitu dengan memutarbalikkan fakta proses pengadilan. Akan tetapi si Trent bisa bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 16 bulan penjara. Sementara untuk ibunya, yaitu Julene Thurborn, mengalami atau dijatuhi hukuman 18 bulan penjara atas pasal pembohongan kepada polisi dan juga memutarbalikkan fakta proses pengadilan. Untuk Joshua Thurborn sendiri, yang merupakan kakak dari si Trent Thurborn, dijatuhi hukuman 3 bulan penjara atas pasal pembohongan publik dan juga pemutarbalikan proses pengadilan. Nah Dun, bagaimana opini kalian dari kasus tersebut? Apakah hukuman-hukuman yang diterima oleh si pelaku sudah benar atau tepat dilaksanakan? Silahkan tinggalkan opini kalian di kolom komentar Dun. Begitulah kami telusur pada kali ini. Nantikan di kasur berikutnya.